Ada slogan atau pepatah yang mengatakan bahwa pikiran kita itu bisa menyembuhkan segalanya. Ada yang setuju, pasti ada yang tidak. Oke, jadi kita misalnya banyak menemukan kasus ya, misalnya orang tua yang usianya di atas 60 tahun itu sering sekali menderita sakit pada lutut ya, menderita sakit nyeri pada pinggangnya, pada tulang belakangnya, bahkan ada yang mengatakan saraf terjepit. Nah, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa itu penyakit karena usia sudah lanjut. Ada juga yang mengatakan, dok, kaki saya ini lemas sudah sekian lama, saya sudah berobat ke banyak dokter, banyak tempat pengobatan, tapi belum ada perbaikan sama sekali. Kemudian teman-teman yang banyak sekali sakit mah, sakit ulu hati yang tidak membaik ya, walaupun sudah minum obat dari segala macam obat mah, tapi ada juga yang belum mengalami perbaikan walaupun sudah berlangsung sekian lama. Nah, prinsip yang tadi itu, kita kembali ke prinsip ya. Yang tadi kata-kata bahwa pikiran kita itu bisa menyembuhkan, hari ini kita bahas tentang hal tersebut. Tapi sebelumnya dokter akan makan dulu tape dari beras ketan ya. Beras ketan ini adalah makanan tradisional ya. Dan kalorinya cukup banyak. Sehingga kalau teman-teman makan tape dari beras ketan ini, itu tidak boleh terlalu banyak ya. Cukup mungkin kalau dibuat bulatan-bulatan, cukup satu saja. Rasakan enaknya ya, tapi jangan terlalu banyak karena nilai kalorinya cukup besar yang bisa membuat berat badan kita bertambah. Enak, luar biasa. Nah, kita kembali ke kasus tadi ya, pikiran bisa menyembuhkan. Dokter akan mengisahkan perjalanan dari penemu dari metode hipnosis. Siapa dia? Kalau tidak Milton Erickson. Jadi Milton Erickson ini dikenal sebagai bapak hipnotis dunia. Ya. Nah, kisahnya ini cukup membuat inspirasi bagi kita semua yang mengalami kondisi sakit yang tidak membaik sampai sekarang. Jadi, pada tahun 1974, Milton Erickson ini dia adalah usia-usia remaja, di usia-usia 17 tahun di Amerika. Jadi, masa-masa dia penuh dengan semangat. Nah, pada waktu usia 17 tahun ini, dia mengalami penyakit yang disebut polio. Nah, karena penyakit polio inilah yang membuat Milton Erickson ini mengalami kelumpuhan total. Tangan dan kakinya tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya terbaring di tempat tidur. Nah, pada waktu itu dokternya mengatakan bahwa umur daripada Milton Erickson ini tidak akan lama untuk bertahan. Ingat ya, penyakit polio di tahun 74 itu masih penyakit-penyakit yang cukup mewabah dan bisa memang membuat kematian, bahkan bisa membuat kecacatan seumur hidupnya orang tersebut. Nah, sekarang bagaimana cerita Milton Erickson bisa sampai menjadi bapak hipnotis? Jadi, Milton Erickson ini ketika dia mengalami kelumpuhan secara total, ternyata yang lumpuh itu cuma tangannya, kakinya, tapi pikirannya tidak. Milton Erickson tidak pernah patah semangat selama dia menjalani kondisi penyakit polio. Matanya tetap bekerja, telinganya tetap bekerja, dan mulutnya tetap bisa bekerja. Nah, Milton Erickson selama dia terbaring dan dia bisa melewati masa krisis yang disebut oleh dokter dia tidak bisa bertahan lama. Oke. Kemudian Milton hidup dengan
ketidakmampuan gerakan baik pada tangan dan kaki. Disinilah awalnya Milton Erickson untuk bangkit. Dia mengamati setiap orang yang berkunjung ke dia, terutama orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dia perhatikan pola perkataan dari ibunya, dari saudara-saudaranya. Bahkan pada suatu ketika dia mengamati adiknya yang masih kecil, adiknya di mana dia belajar untuk merangkak, berjalan, berdiri, dan Milton Erickson amati. Nah, kemudian Milton Erickson mengolah pikirannya, mengingat lagi masa-masa dia masih anak-anak, masa-masa dia masih bayi. Kemudian dia amati bagaimana pada awal dia belajar berdiri, belajar berjalan, direspon oleh fisiknya, saraf-sarafnya, otot-ototnya merespon keinginan daripada Milton Erickson. Sehingga suatu saat Milton Erickson memang benar-benar bisa kembali lagi, bisa berjalan lagi. Bahkan Milton Erickson saking semangatnya tentang dunia pikiran, dia masuk ke dalam kuliah mendalami tentang pikiran manusia. Di sini di Milton Erickson menjadi semacam kayak tabib pengobatan, ya. Jadi dia bergerak di bidang pengobatan dan pengobatannya luar biasa, ya. Banyak menyembuhkan orang sampai dia ketemu dengan Richard Bandler. Nah, Richard Bandler ini mengamati bagaimana Milton Erickson bisa menyembuhkan orang lain dengan luar biasa. Nanti hasilnya adalah berupa hipnosis yang kita kenal dengan Milton Model. Dan Richard Bandler ini adalah tokoh di dalam NLP yang menemukan metode Milton Erickson, ya. Nah, kita belajar dari kasusnya Milton Erickson, bagaimana dia dengan menggunakan kekuatan pikirannya untuk merangsang otot-otot dan sarafnya untuk bekerja dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Milton Erickson sehingga dia benar-benar bisa pulih kembali dari kondisi polionya. Oke, jadi rekan-rekan kembali ke topik awal. Bagaimana ketika kita mengalami kondisi sakit yang belum juga sembuh, penyakit apapun itu, mari kita kilas balik bahwa dulu kita pernah mengalami kondisi yang cukup bagus. Ingat aja kondisi di mana kita paling fit, paling bagus, lalu kita melakukan pengobatan dengan menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri untuk menyembuhkan. Ketika Milton Erickson bisa melakukan hal itu, berarti kita juga bisa. Oke? Kekuatan di dalam pikiran kita luar biasa, seperti pepatah yang mengatakan bahwa pikiran kita itu bisa menyembuhkan. Oke?